Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuha talabah, para pejuang ilmu di Ma'had Al-Faruq Kalibagor Purwokerto rahimakumullah. Hari ini hari terakhir sebelum besok memulai rangkaian hari berjuang, bukan liburan. Liburan itu hanya istilah orang. Liburan cuma kata-kata untuk menghibur. Libur, hibur. Padahal sebenarnya liburan adalah hari berjuang yang sesungguhnya. Karena di rumah seorang pejuang ilmu diharapkan mampu menilai sudah sejauh mana perkembangan dan hasil belajarnya. Setelah itu, setelah melihat hasilnya, dia harus mengambil suatu keputusan. Tentu keputusan yang terbaik dan keputusan yang memacu semangat dan memicu tekad untuk lebih baik lagi. Maka ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertanyaannya berbeda, tetapi jawabannya bisa sama. Pertanyaan yang pertama kepada yang ada di sebelah kanan saya. Ya. Di rumah baru 1 hari sudah terlambat sholat subuh berjamaah. Apa yang dilakukan? Bukan yang kamu lakukan, tapi apa yang harus dilakukan? Santri pulang ke rumah. Baru hari pertama sholat subuh terlambat berjamaah. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat. Baik. Bertobat. Seorang santri selanjutnya, Mas, ya, pulang ke rumah sampai 3 hari 3 malam berturut-turut, mushaf Al-Quran tidak dia pegang. Apa yang harus dilakukan? Bertobat. Kasusnya beda kok, jawabannya sama. Bertobat. Sampai di rumah, Mas, ya, ngadep ke sini dong. Kalau ada pertanyaan jangan tunduk.
Itu bukan tawadhu namanya. Pertanyaan ketiga. Liburan. Baru 1 hari celananya udah musbil, kopiah dilepas, pakai kaos, gambarnya tengkorak. Itu baru 1 hari. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat. Sebelah kiri, Mas. Nyantri juga di sini. Mondok juga. Pertanyaan keempat. Santri pulang. Baru 1 hari. Kok belum sampai 1 hari. Besok pagi pada subuh pulang. Rumahnya nggak terlalu jauh. Perjalanan 2 jam. Sampai di rumah. Salam. Yang pertama kali dicari handphone. Bukannya membantu orang tua, bukan kemudian bersih-bersih rumah, bukan menemui kakek neneknya karena masih ada untuk kemudian salim atau mengucapkan salam. Langsung cari handphone, main FF. Yang ketawa main. Ini yang ketawa tadi pada main ini. Banyak juga kalian yang mainnya. Kalau FF kan biasa, ya kan? PUBG, oh sedikit, karena yang ketawa sedikit. Apa yang harus dilakukan? Memburu sampai rumah, bukannya berpikir untuk berbakti kepada orang tua, malah bingung. Lihat, buka lemari, buka laci, ya kan? Mendekat ke uminya, tapi sambil ngelirik sana ngelirik sini, ya kan? Atau Abi ikut Bi, tapi sambil memperhatikan kantong baju abinya, kayak dapat piala. Apa yang harus dia lakukan? Bertobat. Oh ikut-ikutan kamu, ikut-ikutan bertobat. Mas, mau ditanya juga? Nggak mau? Mau nggak ditanya? Nggak mau? Pakai suara dong. Ditanya pakai suara, jawabannya pakai suara. Mau enggak ditanya? Pakai suara jawabnya. Yang keras? Oh enggak, ya enggak apa-apa. Belakangnya? Ya, belakangnya kan ini. Nah, Mas, baru sampai di rumah. Hari itu juga. Ini masih pakai jubah ini. Masih pakai jubah. Sampai di rumah, nyebrang ke rumah kakeknya. Sampai di rumah sore. Cari remote, nyalain TV. Nyari channel 1, 2, 3, 4. Muter lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Muter lagi terus. Sampai menjelang maghrib. Apa yang harus dia lakukan? Jangan lihat temannya. Yang nanya saya kok. Apa yang harus dia lakukan? Ini baru sampai rumah loh. Bertobat. Oh, sama jawaban kalian. Terakhir, pertanyaan ke-6, Mas. Iya. Ini orang Jogja ya? Apanya Pak Yazid? Oh, anaknya. Oh, iya. Mirip ya?
Tapi panggilannya Mas ya. Tetap Mas dong, walaupun keturunan Arab Mas ya. Mas Hamzah. Pulang ke rumah. Sampai di rumah begadang. Bahasa kita majlas. Ya. Sampai subuh. Menjelang subuh setengah jam lagi. Setengah jam lagi subuh. Yuk tidur yuk. Ini setengah jam lagi sebelum subuh malah ngajak tidur, kebablasan. Bangunnya pas matahari sudah terang. Apa yang harus dia lakukan? Apa? Balik ke pondok. Betul. Ini yang saya cari jawabannya. Balik ke pondok buat apa? Sudah betul jawabanmu. Dari 5 sebelumnya yang saya inginkan ini. 5 sebelumnya sudah betul juga. Tapi yang saya inginkan jawaban ini nih. Jawabannya Mas Ba'dil ini. Kembali ke pondok ngapain Mas? Ini baru 1 hari sampai di rumah terus besoknya langsung balik ke pondok. Pondok libur loh katanya. Gak ada orang loh. Betul jawabanmu. Tapi lanjutkan lagi. Ke pondok ngapain Mas? Ini sengaja saya pinjam di ruang tamu tadi. Ilmu adalah senjata. Sepakat nggak? Sepakat nggak? Ilmu itu senjata. Ilmu adalah senjata terbaik. Bahkan mengalahkan pedang, mengalahkan tombak, mengalahkan panah, mengalahkan apa saja. Ilmu itu senjata. Senjata bagi orang yang beriman. Maka ilmu yang kamu pelajari di pondok, takut nggak lihat kayak gini? Nggak apa-apa lah, biar paham kamu. Ilmu yang kamu pelajari bertahun-tahun di pondok, ilmu yang kamu perjuangkan itu selama sekian lama, sekian waktu di pondok, itu ibarat senjata ini. Ini cuma pisau dapur ini. Ilmu yang kamu bawa pulang ke rumah ketika dalam tanda kutip liburan. Padahal bukan liburan. Pulang ke rumah itu artinya mempraktekkan, menggunakan senjatamu yang namanya ilmu. Kalau ternyata sampai di rumah baru 1 hari 2 hari ilmumu tumpul. Tahu tumpul nggak? Tumpul itu nggak berguna, nggak terlihat manfaatnya. Sampai di rumah sholat subuh nggak berjamaah. Sampai di rumah Al-Quran nggak dibaca. Sampai di rumah pertama yang dicari handphone. Sampai di rumah langsung musbil pakai kaos tengkorak. Iya. Sampai di rumah begadang sampai menjelang subuh. Iya. Mana ilmumu yang kamu cari selama ini? Berarti ilmumu tumpul. Ternyata kamu nggak punya senjata. Maka ibarat senjata tajam. Ini contohnya. Pisau. Kalau punya pisau dipakai ngiris sayur gak bisa, tumpul. Motong buah gak bisa, tumpul. Apalagi cuma kayak gini. Ya, biasa. Karena ini tumpul ini tumpul. Ini tumpul. Sengaja saya bawa ini. Tapi ini adegan dewasa ya. Jangan ditiru karena dilakukan oleh orang profesional ini. Ini pisau saya bawa sengaja ini untuk menunjukkan kalau pisau itu tumpul, apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan?
diasah lagi. Maka jawaban yang terakhir tadi Hamzah betul. Kalau kamu pulang ke rumah nggak ada tanda-tanda santrimu, nggak terlihat seorang talibul ilmi, pulang ke pondok. Balio. Bukan balik ke rumah, tapi kembali ke pondok. Untuk apa? Mengasah lagi ilmumu. Paham kenapa saya bawa pisau? Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menjelaskan ini loh permisalannya. Jadi kamu bertahun-tahun itu belajar ngaji thalabul ilmi, mana manfaatnya? Harusnya kamu pulang ke rumah membawa ilmu. Itu kamu seperti pisau yang tajam ini, punya manfaat. Sampai di rumah, masjid atau musola di kampungmu, kamu yang pertama kali datang ke masjid atau musola itu subuh, kamu yang nyalakan lampunya, kamu yang nyapu lantainya, kamu yang menggelar karpetnya, ya. Kamu yang siap untuk diminta, oh kamu udah pulang, azan. Kecuali kalau kamu memang dipersilakan untuk azan sejak sebelumnya, nggak apa-apa. Tapi kalau memang sudah ada muazinnya, ya jangan azan sendiri. Ya. Ada petugasnya. Tapi paling nggak kamu yang menghidupkan lampunya. Ketika yang lain selesai sholat subuh, zikir. Sebagian sudah pulang, yang zikir sebentar pulang. Kamu tetap di masjid. Apa yang kamu lakukan di Ma'had Al-Faruq? Selesai sholat subuh, membaca atau merojah Al-Quran. Kerjakan kalau di rumah. Yang lain pulang, kamu sendiri tetap di masjid baca Al-Quran. Kalau di Ma'had Al-Faruq, kamu sampai duduk menunggu matahari terbit syuruk. Di situ juga kamu tunggu majalah sampai matahari bersyuruk. Kamu biasa salat sunnah 2 rakaat di Ma'had, salat sunnah 2 rakaat di Ma'had. Kamu yang kalau di pondok itu merindukan orang tuamu, ingin bertemu ayah dan ibu, setelah sampai di rumah bertemu dengan ayah ibumu, bertemu dengan orang tuamu, ternyata handphone yang lebih engkau pilih, berarti rindumu bohong. Ya. Kalau engkau diminta menjadi imam, kamu bilang, nggak bisa. Mas, imam mas. Akhirnya sholat yang berikutnya sengaja terlambat datangnya. Takut diminta jadi imam. Ya. Kalau ada tetanggamu yang datang minta, mas liburan. Nggih. Selama liburan saya tak privat Aisyar. Waduh, salah orang mas. Salah orang gimana? Oh saya nggak bisa. Bohong kamu kalau nggak bisa. Masa santri Ma'had Al-Faruq nggak bisa ngajarin Aisyah? Harusnya. Oh ya, kapan? Kesempatan itu artinya Allah Subhanahu Wa Taala membukakan kesempatan dan peluang untukmu mengamalkan ilmu. Pisaumu itu bermanfaat. Sehingga selama di rumah itu untuk menguji. Sudah sejauh mana hasilmu belajar itu. Jangan di pondok berprestasi, tapi sampai di rumah malah membuat orang tua frustasi. Jangan sampai di pondok juara 1, juara 2 atau juara 3, masuk 5 bahkan sampai 10 besar, tapi ternyata sampai di rumah membuat orang tua bersedih, menangis. Kenapa? Karena melihat sikap dan perbuatanmu yang ternyata bertolak belakang dengan apa yang selama ini mereka dengar. Jangan.
rugi. Berarti kamu tidak menghargai perjuanganmu sendiri. Berarti kamu selama ini hanya berpura-pura saja. Tunjukkan itu identitasmu sebagai seorang santri. Perlihatkan kalau engkau seorang talibul ilmi. Tunjukkan itu. Jadi kalau sampai di rumah, sampai di kampung, sampai di tengah-tengah keluarga, orang secara penampilan luar saja sudah bisa menyimpulkan, oh ini santri. Jangan kemudian sampai di rumah seperti main sulap. Berubah. Semuanya serba berubah. Kesempatan. Mumpung liburan. Hal-hal yang dilarang dan tidak diperbolehkan selama di pondok, mainkan. Kalau di pondok katanya banyak aturan, mumpung tidak ada aturan. Kalau di pondok masih takut sama ustadz, kalau di rumah bapak ibunya dia tidak takuti. Jangan. Karena sesungguhnya ilmu dikatakan ilmu apabila diamalkan. Ilmu itu dikatakan ilmu apabila diamalkan. Imam Muslim rahimahullahu taala meriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Sahabat Ibnu Umar bercerita, "Bainama nahnu nusalli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala rajulun minal qaumi, Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila." Waktu itu kami sholat berjamaah. Yang mengimami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di tengah-tengah sholat ada jamaah membaca doa iftitah atau istiftah yang bunyinya Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Selesai salat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Manil qailu li kalimati kadza wa kadza?" Tadi siapa yang membaca Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila? Siapa? Faqala rajulun minal qaumi, ana ya Rasulullah. Seorang sahabat kemudian menjawab dan mengatakan, saya wahai Rasulullah. Qala ajibtu laha, futihat laha abwabus sama. Nabi Muhammad SAW mengatakan, saya takjub dengan kata-kata itu. Pintu-pintu langit dibuka ketika engkau membaca kata-kata tersebut, yaitu Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Qala Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang mendengar sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan keutamaan yang membaca doa iftitah dengan Allahu akbar kabiran, walhamdulillahi katsiran, wa subhanallahi bukratan wa asila. Kata sahabat Ibnu Umar, fama taraktuhunna munzu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dzalika. Rawahu Muslim 661. Kata sahabat Ibnu Umar,
sejak saya mendengar keterangan itu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah saya tinggalkan. Selalu dibaca. Ini ilmu. Kenapa? Setelah mendengar, sesudah memahami, diamalkan. Bukan hanya sekali, bukan dalam waktu 1 atau 2 hari, tetapi fama taraktuhunna, tidak pernah saya tinggalkan. Aun itu muridnya Ibnu Umar mengatakan, ma taraktuha mundzu sami'tuha min Ibni Umar. Saya pun demikian, tidak pernah saya tinggalkan untuk membaca doa iftitah seperti yang tersebut sejak saya mendengarnya dari sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maka berdasarkan hadis ini, semangat dan spirit seorang talibul ilmi adalah mengamalkan setiap ilmu yang sudah dia pelajari. Karena hakikat ilmu adalah mengamalkannya. Ilmu banyak, hafalan bagus, bahasa Arab diakui, prestasinya menggembirakan, tetapi tidak nampak dan tidak terlihat dalam praktek keseharian. Itu ibarat pisau yang berkarat, pisau yang sudah tumpul. Kalau dibiarkan terus menerus, semakin berkarat, semakin tumpul, pada akhirnya tidak lagi bisa dipakai, gampang dipatahkan, bahkan digulung, dibuang. Kenapa? Tidak lagi bisa dimanfaatkan. Maka jangan sampai seperti pisau yang tumpul. Ilmu yang sudah dipelajari itu diamalkan. Kapan diamalkannya? Di rumah. Maka 2 pekan kurang lebihnya selama di rumah itu bukan liburan, tetapi pengamalan. Pengamalan. Hiburan, saya ulangi, hiburan itu sesungguhnya dengan thalabul ilmi. Cari hiburan bukan di rumah. Cari hiburan bukan di tempat-tempat atau di lokasi-lokasi wisata. Apalagi di tempat-tempat hiburan, bukan. Hiburan yang sesungguhnya itu dengan thalabul ilmi. Apa sih arti hiburan? Hiburan kan mencari kesenangan, mendapatkan ketenangan. Orang sampai susah payah mengeluarkan uang, menggelontorkan biaya, membuat paket perjalanan. Itu tujuannya apa? Cari hiburan kan? Healing. Tapi apa yang dia dapat? Setelah dia pulang, apa yang diperoleh? Capek, uang terbuang. Belum tentu mendapatkan hiburan. Bisa jadi dalam perjalanan berangkat ataupun pulang, atau di tengah-tengah perjalanan justru mendapatkan pengalaman yang tidak menyenangkan. Hiburan yang sesungguhnya itu ya dengan thalabul ilmi, dengan hadir setulus hati di majelis ilmu. Karena di majelis ilmu itulah para malaikat turun, merendahkan sayap-sayapnya, meliputi dan mengikuti, mendoakan kebaikan dan memohonkan ampunan.
Inilah hiburan orang yang beriman sesungguhnya. Maka ketika seseorang sudah mengalami banyak persoalan, dihadapkan dengan setumpuk permasalahan, majlis ilmu itu yang harus dicari dan dituju. Bukan duduk-duduk di pinggir jalan, bukan nongkrong di bangku angkringan, bukan mengunci diri di dalam kamar sendirian, bukan menghabiskan waktu dari pagi sampai petang dengan tidur-tiduran. Itu bukan menghibur diri namanya. Kalau ingin menghibur diri, datangi majelis ini. Dengarkan ayat-ayat Al-Quran yang pasti tatmainnul qulub, hati itu akan dibuat tenang. Datangi majelis ilmu yang di situ dibacakan hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, karena yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti kebenaran dan obat. Dengarkan nasihat-nasihat para ulama, mereka yang sudah terbukti sukses, bukan coba-coba, bukan hanya tanpa bukti yang nyata, tetapi mereka para ulama sudah memang betul-betul berhasil, sukses, biografi mereka lengkap, dipertemukan dengan orang-orang saleh yang sama-sama berbicara dan membahas tentang kedamaian yang hakiki. Tapi coba bandingkan, dan memang tidak mungkin bisa dibandingkan dengan obrolan-obrolan di warung, dengan obrolan-obrolan di pasar, dengan obrolan-obrolan di medsos. Yang dibahas dan dibicarakan adalah hal-hal yang justru membuat manusia semakin rakus, bertambah ambisius. Bukannya dia memiliki sifat qanaah, tapi akhirnya selalu merasa kurang. Bukannya membantu jiwa menjadi tenang, ini malah semakin membakar sehingga emosional. Dibacalah berita A, diceritakanlah cerita B, dibahaslah tentang pembahasan C. Ada kejadian D, ada peristiwa E. Yang dibaca ini, yang dibaca itu. Yang dibicarakan ini, yang dibicarakan itu. Bukan ayat Al-Quran, bukan hadis Nabi Muhammad SAW. Akhirnya hati itu penuh dengan sampah. Pikiran itu menjadi kotor. Enam bulan, satu semestermu, ibarat sebuah bangunan yang kamu dirikan dengan capek bersusah payah. Kamu gali dalam-dalam. Kamu pasang pondasi yang kokoh. Kamu dirikan tiang-tiang. Kamu hubungkan antara tiang satu dengan tiang yang lain. Kau bikin atap untuk menaungi. Kau pasang tembok untuk mendindingi. Kau sudah hamparkan lantai. 6 bulan itu. Itu bukan sebentar. Pulang ke rumah, dalam 2 hari kau hancurkan bangunan itu. Akal sehat mana yang bisa menerima? Pikirkan itu. Apa kamu tidak merasa rugi? Yang ilmu kamu cari siang dan malam, berkompetisi dan bersaing dengan sehat dengan teman-teman. Kamu yang sekian banyak berkorban, hanya dalam 1 hari, hanya dalam 2 hari, pada waktu 2 pekan atau 1 pekan bahkan, hancur. Tidak tersisa bangunan ilmu pada dirimu. Mana ilmumu? Mana amalanmu?
Bahkan ta'udzubillah, ada yang tidak perlu menunggu hari, cukup beberapa puluh meter saja meninggalkan tempat ini, nggak usah menunggu hari. Beberapa puluh meter nunggu kapan boleh keluar, kapan boleh pulang. Habis sholat subuh, assalamualaikum warahmatullah. Sudah dari malam disiapkan tasnya, tapi ada seperangkat pakaian itu yang diletakkan di bagian atas atau di seleretan yang paling samping, di paling luar. Cepat-cepat keluar, jalan beberapa puluh meter saja, cari masjid, masuk kamar mandinya, berubah kostum, jubahnya dilepas tanpa dilipat, kopiahnya dilepas, celananya sudah berganti. Yang dia simpan, dia tunggu-tunggu, kapan liburan ini, kapan saya pakai celana jeans ini. Bukan lagi sandal japit atau sandal gunung, berubah menjadi sepatu kets berwarna putih dengan kaos kakinya pendek, tidak sampai ke betis. Pakai jaket atau sweaternya, dia lihat dan dia cek saku kanan kirinya, dapatlah sepasang gelang. Naik bis ke terminal Banyumas. Udah. Orang tuanya di rumah kaget, anakku atau bukan ini? Anakku santri atau baru pulang dari Korea ini? Kamu santri atau TKI? Kamu ini pejuang ilmu atau pejuang devisa? Kok belum sampai di rumah sudah? Nauzubillah. Jadi kita ibaratkan seperti bangunan tadi yang kamu dirikan capek susah payah selama 6 bulan. Itu dalam hitungan jam kamu sendiri yang merubuhkan itu. Maka pertanyaannya, akal sehat mana yang bisa menerima itu? Pikirkan baik-baik. Karena sesungguhnya ilmu adalah dengan amal. Jangan malu dengan identitasmu sebagai santri. Kamu jelas di atas kebaikan. Kamu terang-terangan membawa dan memperjuangkan kebenaran. Kenapa malu untuk menyampaikan kebaikan? Kenapa malu menampakkan kebenaran? Mereka yang seharusnya malu pada dirimu. Kamu minder ketika pulang di rumah liburan, teman-temanmu sekolah dengan baju putih, biru atau putih abu-abu. Atau kamu minder dengan sepupu-sepupumu yang cerita kuliah ini, kuliah itu. Harusnya mereka yang minder denganmu. Katanya pinter membaca Al-Quran pelegak-pelegu. Tahu pelegak-pelegu? Apa? Pelegak-pelegu itu apa? Gak lancar. Ya, betul. Harusnya mereka yang malu sama kamu kok. Kok kamu yang malu sama mereka itu loh? Akal sehat mana yang bisa menerima itu? Mereka yang gak ngerti tata cara sholat, sudah gede, udah jadi mahasiswa. Allahu Akbar. Takbiratul ihram. Masih main-main, ketawa ketiwi. Ada yang seperti itu. Udah gede loh, udah jadi mahasiswa, nggak ngerti keagungan sholat itu seperti apa. Harusnya kamu percaya diri, jangan minder, apalagi jangan malu. Mereka yang harusnya minder dan malu. Mereka gak bisa bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu bisa. Kamu bisa menjelaskan
Nabi Muhammad itu begini kalau makan, begini kalau berpakaian, begini kalau berbicara. Nabi Muhammad itu orang sabar luar biasa. Jangan malu, jangan minder, jangan kecil dan ciut hati. Kalau bertemu dengan orang-orang seperti itu, tunjukkan kamu itu santri. Santri itu kedudukannya tinggi loh. Seorang talibul ilmi itu mulia. Ketika seorang santri merasa tidak dihormati karena sikapnya sendiri yang tidak menjaga muruahnya, ya ini orang nggak hormat. Orang tidak akan memuliakan dirimu. Tapi bismillah, pulang. Ya, niatnya untuk mengevaluasi sudah sejauh mana ilmu yang saya pelajari itu bisa bermanfaat. Ya. Pisau yang kamu bikin itu sudah tajam ataukah belum? Sudah dapat dimanfaatkan ataukah belum? Kalau ternyata sampai di rumah baru 1 hari sholat subuh berjamaah sudah terlambat. Dalam perjalanan sudah musbil. Berhari-hari di rumah lupa membaca Al-Quran. Tidak zikir pagi, tidak zikir petang. Sampai di rumah bukannya membuat orang tua bahagia, malah membuat mereka murka. Harusnya mereka bahagia, justru kamu bikin kecewa. Bukan orang tuamu yang kamu utamakan, justru handphone yang kamu nomor satukan. Kalau merasa seperti itu, berarti jawabannya apa tadi? Hamzah, jawabannya apa? Kembali ke pondok. Nah, sudah ini berarti belum bisa ini. Cepat-cepat kembali ke pondok untuk mengasah kembali ilmumu sampai betul-betul tajam. Ya. Jadi itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi hari-hari, beberapa hari ke depan itu bukan liburan, tapi hari-hari ke depan adalah hari-hari perjuangan dan pengamalan. Ya. Dan itu semua jangan sampai kita lupa untuk banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan dan kemudahan darinya. Karena tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita bukan apa-apa dan kita bukan siapa-siapa. Ya. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Baik, aku qauli hadza, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.